Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan dari modul 1, yaitu perancangan operasi dan stasiun kerja dari PT Cino. Dari latar belakang laporan, yaitu perancangan operasi merupakan pengaturan fisik dari mesin produksi dan peralatan stasiun kerja, sumber daya manusia, lokasi, bahan, dan semua jenis dan bentuk, serta penanganan peralatan bahan untuk mendukung kegiatan produksi. Dalam industri, perancangan stasiun kerja seringkali menjadi perhatian utama karena menunjang kinerja dari mesin dan alat kerja. PT Cino sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang furniture, khususnya produksi rak sepatu. Untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri, maka ketepatan waktu proses produksi, efektivitas dan efisiensi lintasan kerja merupakan suatu hal yang sangat penting. Dalam produksi tetap optimal, perlu menentukan OPC, APC, production routing, dan metode line balancing yang terbagi menjadi dua metode, yaitu metode ranked positional dan Gilbert-Weston heuristic yang akan digunakan dalam proses produksi rak sepatu sesuai ergonomi untuk meminimalisasi waktu tunggu atau idle time sehingga produksi semakin optimal dan efisien. Dari rumusan masalah, yang pertama, bagaimana cara menentukan jumlah stasiun kerja dengan efisiensi menggunakan 3 metode, yaitu RPW, RA, dan LCR. Yang kedua, bagaimana menentukan metode line balancing yang efisien di produk rak sepatu pada PT Cino, ranked position way, region approach, dan lead candidate rule. Tujuannya yaitu mengetahui jumlah stasiun kerja yang efisien menggunakan 3 metode tersebut. Yang kedua, mengetahui sebuah metode line balancing yang efisien pada produk rak sepatu dari PT Cino. Operation Process Chart atau OPC, yaitu peta kerja menggambarkan urutan kerja dengan jalan membagi pekerjaan tersebut di dalam elemen operasi secara detail. Berpendapat bahwa peta proses operasi menggambarkan langkah-langkah operasi dan pemeriksaan yang dialami dalam urutan-urutannya sejak awal sampai menjadi produk utuh maupun sebagai bahan setengah jadi. Jadi dapat dikatakan peta proses operasi merupakan peta yang menggambarkan kegiatan kerja secara sistematis dan memuat informasi yang diperlukan untuk analisis lebih lanjut, seperti waktu yang dihabiskan, materi yang digunakan, dan mesin yang dipakai. Adapun simbol-simbol yang digunakan dalam pembuatan peta proses, yaitu simbol lingkaran, itu artinya operasi dan kotak infeksi, tanda panah transportasi, tanda setengah lingkaran menunggu, dan segitiga ke bawah menyimpan, lingkaran kotak dan lingkaran adalah aktivitas ganda. Assembly chart atau APC, yaitu peta perakitan, merupakan salah satu gambaran grafis dari urutan-urutan aliran komponen serta rakitan bagian atau sub-assembly kerakitan pada suatu produk. Precedence diagram dalam sebuah proyek konstruksi penjadwalan memainkan peranan yang signifikan dalam menentukan keberhasilan proyek secara keseluruhan. Dengan penjadwalan yang baik, aktivitas-aktivitas dalam sebuah proyek akan berjalan dengan lancar, misalnya mobilitas dan
mobilisasi tenaga kerja dan peralatan dapat terlaksana dalam kerangka waktu yang tepat untuk menghindari terjadinya penundaan dan pemborosan. Presedensi ditandai dengan simbol lingkaran atau not untuk mempermudah identifikasi dari suatu proses untuk membedakan suatu operasi dengan operasi lainnya. Terdapat macam hubungan dalam precedence diagram, yaitu hubungan seri dan hubungan paralel, yaitu seperti gambar di bawah. Dengan not A itu bisa jalan ke not B dan not C. Not B berjalan ke not D dan C berjalan ke not E. Yang sampingnya not A jalan ke not B dan B jalan ke not C. Production counting adalah sebuah gambaran tahapan operasi yang disertai dengan mesin, peralatan, serta waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan operasi tertentu, seperti gambar di bawah ini. Untuk tabelnya, selanjutnya ada learning curve, yaitu menunjukkan hubungan antara total tenaga kerja langsung per unit dan jumlah kumulatif dari suatu produk atau jasa yang dihasilkan. Hubungan tersebut menunjukkan suatu pengerjaan tugas yang berulang-ulang akan menghasilkan produktivitas. Selanjutnya, balancing adalah suatu analisis yang mencoba melakukan suatu perhitungan keseimbangan hasil produksi dengan membagi beban antar proses secara kerimbang sehingga tidak ada proses yang idle atau terlalu lama menunggu keluarnya produk dari proses yang sebelumnya. Yaitu dengan rumus K yang min sama dengan sigma N I sama dengan 1 TI per CT, atau bisa dikatakan K min atau minimal sama dengan jumlah stasiun kerja minimal, N jumlah elemen kerja, TI dengan waktu operasi, CT atau cycle time sama dengan waktu siklus. Metode line balancing dibagi dua, yaitu metode RPW, metode yang digunakan untuk menghitung waktu siklus metrik pendahuluan berdasarkan jaringan kerja, menghitung bobot posisi, efisiensi waktu rata-rata. Yang kedua ada Kilbridge-Webster heuristic, yaitu membagi region atau daerah dari kiri ke kanan jika memungkinkan letak elemen kerja pada region paling kanan. Performansi lintasan, itu parameter yang dapat digunakan untuk mengukur performansi assembly. Untuk performansi lintasan itu dirumuskan sebagai LE elemen sigma N I sama dengan 1 STI per K dalam kurung CT max dalam kurung dikali 100%, dan B balance dirumuskan D dalam kurung N kali C dikurangi sigma N I sama dengan 1 TI per dalam kurung N kali C dikali 100%. Dan yang C, smoothness index dirumuskan SI sama dengan akar sigma K T sama dengan 1 dalam kurung ST max dikurangi STI kuadrat.
Ini pengumpulan dari data PT Cina untuk operasi prosesor atau PC. Selanjutnya ada forecasting, data pada produk sepatu yang diambil pada PT Cina yang berada pada bulan Mei 2020 hingga April 2021. Dari bulan Mei 2020, demand atau permintaannya sebesar 1.250. Juni 2020 demandnya sebanyak 1.050. Juli 2020 sebanyak 1.120. Terbagi menjadi 12 bulan dengan bulan terakhir yaitu April 2021 sebanyak 1.090. Dan untuk operasi yaitu untuk operasi 1 atau pengukuran produk frame waktunya aja 1 menit. Operasi ini terbagi dari 17 dan I1 itu quality control untuk menentukan frame, alas, serak sepatu dan pengait dengan jumlah total yaitu 61. Presentasi diagram dari PT Cina mempunyai 17 proses operasi dalam satu quality control dan satu proses assembly dalam pembuatan rak sepatu. Untuk operasinya bisa dilihat dari tabel tersebut. Operasi pertama yaitu pengukuran besi untuk membuat frame. Operasi kedua, pemotongan besi untuk membuat frame. Operasi ketiga, pelubangan besi untuk tempat masuk alas serak sepatu dengan pengait. Untuk operasi keempat, pengelasan frame. Operasi kelima, penghalusan besi untuk membuat frame. Operasi keenam, pengecatan frame. Operasi ketujuh, pengeringan frame. Operasi ke-8, pengukuran besi untuk membuat alas serak sepatu. Operasi 9, pemotongan alas serak sepatu. Operasi 10, pengelasan rak sepatu. Operasi tersebut berjumlah sampai 17 proses. Selanjutnya ada production rounding yang merupakan tahap awal untuk yang harus dilakukan sebelum kegiatan produksi dimulai adalah mengidentifikasi atau menentukan urut-urutan peralatan proses operasi yang sesuai dengan kebutuhan efisiensi. Production rounding frame yaitu
terlihat dari tabel tersebut pada tanggal 30 September dengan operasi pertama sampai 7. Operasi pertama, pengukuran menggunakan meteran. Operasi kedua yaitu pemotongan menggunakan gerinda merek modern 2300B. Operasi ketiga, pelubangan menggunakan mesin bor merek Tagawa. Operasi keempat, pengelasan menggunakan mesin las listrik merek Lakoni 200 watt. Operasi kelima yaitu penghalusan menggunakan gerinda merek modern 2300B. Operasi keenam yaitu pengecatan menggunakan kompresor merek Sharp. Operasi ketujuh yaitu pengeringan menggunakan blower. Setup dari operasi pertama mendapatkan 1 dan downtime juga 1. Waktu operasi yaitu 1. Operasi kedua setup time mendapat 1, downtime mendapatkan 1. Waktu operasi mendapatkan 2. Operasi ketiga setup time mendapat 1, downtime 1, dan waktu operasi mendapatkan 2. Operasi keempat setup time mendapat 2, downtime mendapat 2, waktu operasi mendapat 4. Operasi kelima setup time mendapat 1, downtime mendapat 1, waktu operasi mendapatkan 2. Operasi keenam mendapatkan 3, downtime-nya 3, waktu operasinya 3. Dan terakhir pengeringan setup time mendapat 3, downtime mendapatkan 2, waktu operasi 20. Selanjutnya dari alas rak sepatu dengan nomor operasi yaitu 8 sampai 13. Jenis operasinya yaitu operasi 8 pengukuran, operasi 9 pemotongan, operasi 10 pengelasan, operasi 11 penghalusan, operasi ke-12 pengecetan, operasi ke-13 pengeringan. Dengan setup time dan downtime dan waktu operasi 8 mendapat 1, downtime-nya 1, waktu operasinya 1. Operasi 9 setup time mendapat 1, downtime mendapat 1, waktu operasi mendapatkan 2. Pengelasan atau operasi ke-10 mendapatkan setup time 3, downtime-nya 2, waktu operasinya 4. Operasi ke-11 penghalusan mendapatkan 1 setup time, downtime yang mendapat 1, waktu operasi mendapatkan 2. Operasi 12 pengecatan setup time mendapatkan 3, downtime-nya 3, waktu operasinya 3. Operasi ke-13 pengeringan setup time mendapatkan 3, downtime-nya 2, waktu operasinya 20.
Selanjutnya dari pengait nomor operasinya yaitu 14, 15 dan 16. Dari operasi 14 yaitu pengukuran, operasi 15 pemotongan, operasi 16 penghalusan. Dengan setup time yaitu 1 dari operasi 14, downtimennya 2, waktu operasinya 1. Operasi 15 setup time-nya mendapat 1, downtimenya 1, waktu operasinya 2. Operasi 16 mendapat setup time 1, downtimenya 1, waktu operasinya 2. Jadi data yang diambil itu mendapat kan seperti tabel tersebut. Dari assembly 1 sampai 20 dengan total, belum saya total itu kelupaan. Dan di samping ada dari kurva tersebut pembuktiannya itu berdasarkan waktu percobaan assembly yang dilakukan sebanyak 20 kali dengan menggunakan rasio 80%. Kemudian dari rumus perhitungan menggunakan K5 yaitu dengan K1 sama dengan 216 detik. N nya sama dengan 5, R nya sama dengan 80% atau 0,8, B sama dengan log R per log 2 sama dengan log 0,8 per log 2 sama dengan min 0,322. Maka diperoleh itu K5 sama dengan K1 dikali NB K5 sama dengan K1 yaitu 216 dikali 5 . Dengan hasil yaitu 128. Dari hasil perhitungan tersebut yaitu 128, sedangkan percobaannya 216 detik, maka terdapat selisih waktu yaitu 88 detik. Perhitungan waktu siklus untuk menentukan jam kerja tersebut yaitu terbagi 2 shift. Dua shiftnya jumlah 2 shift yaitu 16 jam. Dengan menit 960 menit. Penentuan unit per hari. Dari hasil forecasting 102
1750 dibagi 20 ya. Hasilnya 260 2 unit. Jadi jumlah unit per hari dari PT Cina adalah 62 unit. Untuk menghitung satu siklus dari PT Cina itu WS sama dengan sigma X per N sama dengan 960 per 62, dengan mendapatkan hasil 15,4 menit. Dari perhitungan tersebut, waktu siklus dari PT Cina adalah 16,4 menit. Perhitungan jumlah stasiun kerja yaitu SK sama dengan dalam kurung sigma dari waktu UPC dibagi waktu siklus, yaitu 61 per 15,4 mendapatkan hasil 3,9. Jadi perhitungan jumlah maksimum stasiun kerja yaitu 3,9 atau didesimalkan menjadi 4 stasiun kerja. Pembentukan SK dengan lens balancing dengan metode RPW seperti tabel tersebut. Dari operasinya yang berjumlah 17 dan 1 quality control, operasi 8 mendapatkan bobot 26 dengan rank pertama, dan yang terakhir ada quality control yang bobotnya 2 mendapatkan rank yang terakhir atau 18. Mengelompokkan SK dengan metode RPW. Dengan operasi stasiun kerja pertama, dengan operasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat, ke-8, ke-9, ke-14. Waktu operasinya 1. Dengan jumlahnya yaitu 14, waktu siklusnya 15,4, dengan idle time-nya yaitu 1,4. Pengelompokan tersebut terbagi menjadi 4 stasiun kerja dengan jumlah keseluruhan yaitu total idle time yaitu 3,6. Dari metode RA nya terbagi menjadi 4 stasiun kerja. Yang pertama operasi 1, operasi kedua, operasi ketiga, operasi 12, operasi ke-8, operasi ke-11, operasi ke-14, dengan jumlah stasiun trialnya yaitu 15 dan stasiun kerjanya
mendapatkan 15, stasiun kerja ketiga mendapatkan 14, dan yang keempat mendapatkan 14. Dengan jumlah keseluruhan middle termnya yaitu 3,6. Selanjutnya ada dari metode Large Candidate Room atau LCR yang terbagi 4 stasiun kerja dengan jumlah yang sama yaitu the time mendapatkan 3,6. dengan nomor operasi dari SK pertama yaitu operasi 1, operasi 2, operasi 6, operasi 8, operasi 11, operasi 15, dan operasi 9. Selanjutnya yaitu pemilihan metode lens balancing. Dari metode RPW yaitu LE atau lens efficiency dengan rumus LE sama dengan sigma NI sama dengan 1 STI per dalam kurung K dalam kurung ST max dikali 1% dengan hasil 61 per 4 dikali 15,4 dikali 100%, yaitu mendapatkan hasil 99,02. Selanjutnya balance delay dengan rumus dalam kurung N kali C dikurangi sigma NI sama dengan 1 TI per N kali C dalam kurung dikali 100%, yaitu mendapatkan hasil 0,97%. Selanjutnya smoothing index atau SI dari akar sigma KT sama dengan I dalam kurung ST max dikurangi STI kuadrat, yaitu mendapatkan hasil 2,59. Selanjutnya untuk metode RA, LE nya mendapatkan hasil 99,02%, balance delay nya mendapatkan 0,97%, smooth index nya mendapatkan hasil 1,41. Selanjutnya dari metode Large Candidate Room atau LCR, LE nya mendapatkan hasil 99,02%, balance delay nya mendapatkan hasil 0,97%, smooth index nya atau SI mendapatkan 1,41. Dari kesimpulan laporan tersebut yaitu yang pertama, hasil perhitungan jumlah maksimum stasiun kerja yaitu 4 stasiun kerja yang memproduksi rak sepatu.
Proses perancangan dimulai dari pengumpulan data yang kemudian diolah menjadi PC, APC, Precedence Diagram, Prediction Routing, Learning Curve, Mass Balancing, dan juga pemilihan metode RPW, RA, dan LCR. Yang kedua, Mass Balancing dari produk rak sepatu PDC menggunakan 3 metode, yaitu metode RPW yang menghasilkan pasangan kerja dengan nilai performansi, yaitu nilai efisiensi LE 99,02%, balance delay-nya mendapatkan 0,97%, dan smooth index-nya mendapatkan 2,59. Metode RA-nya mendapatkan formasi, yaitu nilai LE 99,02%, balance delay-nya 16,6%, smooth index-nya mendapatkan 1,41. Terakhir, dari metode LCR menghasilkan nilai performansi, yaitu LE-nya 99,02%, balance delay-nya mendapat 0,97%, dan smooth index mendapatkan 1,41. Metode link yang paling efektif yaitu metode LCR dan RA, karena metode ini memiliki nilai smooth index terendah dari ketiga hasil perhitungan performansi. Mass Balancing dengan nilai smooth index yaitu 1,41. Cukup sekian presentasi dari laporan saya dari modul 1. Apabila ada salah kata, salah penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.